Halo teman-teman, selamat datang kembali. Hari ini kita mau bahas mengenai charger dari iPhone ya teman-teman. Jadi untuk tahun ini ketika saya bikin video ini, iPhone 13 itu adalah seri iPhone yang paling worth it dibeli untuk saat ini. Karena kenapa? Karena di iPhone 13 itu harganya yang paling cocok lah. Anggaplah kalau kita mau beli iPhone 13 itu speknya nanggung, mau beli iPhone 15 harganya juga anggaplah terlalu tinggi, maka ya iPhone 13 ini yang paling cocok untuk dibeli. Dan harganya juga semakin turun teman-teman, apalagi kalau kalian beli pas ada flash sale. Seperti kalian ketahui, kalau kalian beli iPhone itu kan cuma dapat kabel data aja ya. Mau nggak mau kalian harus beli adaptornya secara terpisah seperti itu. Ya paling recommended sih beli yang original ya teman-teman ya. Cuman misalnya kalau kalian ingin beli dari pihak ketiga, itu kan paling nggak kita beli yang sudah sertifikasi MFI gitu ya teman-teman. Nah di sini saya ada rekomendasi nih dari brand Anker teman-teman ya. Di sini saya ada charger mungil ini dari Anker, serinya Nano 3 yang 30 watt, Anker 511 Nano 3. Jadi kenapa charger mungil ini recommended ya, karena memang dia itu sudah MFI juga, dia kompatibel sebenarnya nggak cuma untuk iPhone tapi untuk Android juga, misalnya untuk Samsung itu juga cocok pakai ini. Nah untuk kalian ketahui juga brand Anker ini ya brand yang besar ya, bahkan di sini sudah ada keterangan dia itu brand charger nomor 1 di dunia seperti itu teman-teman. Bahkan ulasan-ulasan kalau kalian cari brand Anker ini memang bagus seperti itu. Dan untuk protokol pengecasannya dia power delivery juga, ada protokol PPS-nya juga. Protokol PPS itu maksudnya programmable power supply. Jadi chargernya itu bisa auto sensing menyesuaikan dengan kebutuhan daya perangkat yang dicas. Dalam hal ini misalnya iPhone, dia itu bisa menyesuaikan. Misalnya iPhone-nya minta tegangan berapa, misalnya 9 volt. Harusnya berapa, 2, sekian, dia itu bisa dengan mudah memenuhi kebutuhan si HP-nya atau si iPhone-nya, karena protokol PPS itu ya memang seperti itu kerjanya, dia auto sensing, jadi mengikuti dengan kebutuhan si device-nya. Nah karena keunggulan itu sebenarnya charger yang seperti ini dia itu bisa dipakai untuk macam-macam peralatan elektronik yang butuh dicas lah. Misalnya untuk TWS itu juga bisa sebenarnya teman-teman ya, nggak masalah. Bahkan saya juga ngecas semua HP saya itu pakai ini, cuma pakai satu charger ini teman-teman. Bahkan saking saya percayanya sama brand Anker ini, terutama yang Nano 3 ini yang 30 watt, saya sampai beli 2 teman-teman ini. 2 ini, yang satu memang saya standby di rumah, di stop kontak itu nancap terus. Bahkan yang ini ya saya kasih stiker ini sudah nancep di stop kontak rumah saya 1 tahun lebih lah, bisa seperti itu. Dan saya beli lagi untuk keperluan misal sedang keluar atau kemana gitu, atau pindah-pindah lokasi, saya ada satu lagi seperti itu teman-teman. Dan untuk keamanan ya ini sudah aman teman-teman ya. Bahkan dia juga ada teknologi gunnya yang memungkinkan charger ini nggak panas. Lalu untuk baterai health sendiri apakah aman? Aman, sebenarnya aman, nggak ada masalah. Yang penting ini teman-teman ya, kalau kalian misalnya aware dengan baterai health seperti itu, kalian pengen baterai health yang tetap terjaga, itu kalian harus mengubah pola chargernya. Nggak hanya di iPhone, di Android juga sama sebenarnya. Jadi pastikan kalau ngecas itu ya jangan sampai di bawah 20%, 30% atau 40% dicas nggak masalah. Untuk baterai sekarang itu sudah cerdas teman-teman ya. Kalian tuh nggak harus nunggu sampai habis, misalnya 30% atau 40% dicas juga nggak masalah seperti itu. Dan satu lagi yaitu panas ya, jadi jangan pakai HP atau iPhone yang sedang dicas itu untuk bermain game atau apa, itu sebaiknya jangan ya. Walaupun kita pakai charger yang bagus, tapi kalau kita kebiasaan ngecasnya seperti itu kan HP-nya atau iPhone-nya juga panas. Nah panas itulah yang akan mempengaruhi kesehatan baterainya itu sendiri seperti itu teman-teman ya. Kalau misalnya pengen aman ya ngecasnya ya dicas saja seperti biasa seperti itu, jangan dimainin. Dan
saya ada tips lagi nih, misalnya pengen lebih top lagi ya, baterai yang terjaga, ngecasnya jangan sampai 100%. 100% nggak masalah, kalau bisa itu kurang dari itu, 90-an itu dicabut saja. Misalnya kita mau pergi keluar itu kita cas sampai full seperti itu teman-teman, biar kita bisa pakai lebih lama. Dan untuk mengatasi suhu panas, selain jangan dipakai, teman-teman bisa lepaskan casing atau di mode pesawat atau bisa dikipasin ya memang agak nyeleneh, tapi memang itu efektif untuk menghilangkan panas seperti itu teman-teman ya. Atau kalau kalian punya fan cooler untuk main game itu juga bisa pakai itu teman-teman ya. Intinya bagaimana caranya kita menghindari panas ya, nggak hanya kita pakai charger yang bagus, tapi kita cara ngecasnya gimana itu juga sangat berpengaruh. Tapi ini adalah charger yang bagus. Anker Nano 3 ini bagus teman-teman ya, dengan daya 30 watt. Itu bukan serta-merta daya 30 watt ini yang masuk ke iPhone kita, bukan seperti itu ya. Balik lagi seperti tadi yang saya bilang, protokol PPS itu menyesuaikan dengan kebutuhan yang diminta oleh perangkat yang dicas, seperti itu teman-teman ya. Kalau memang HP-nya sudah mau full ya otomatis daya yang masuk akan turun, dan si charger juga akan menyuplai daya yang sesuai seperti itu. Jadi nggak full 30 watt itu enggak. Sepengalaman saya kalau kita cek di ampere meter atau watt meter itu masuk maksimal 25 watt ya, nggak sampai itulah, paling 22 atau 23. Itu pun nggak lama teman-teman ya, apalagi kalian mengaktifkan settingannya itu yang mentok di 80% itu dia akan tertahan di 80%. Setelah 80% dia akan menurun daya yang masuknya biar nggak panas gitu teman-teman, biar memperpanjang masa kesehatan baterainya itu sendiri. Seperti itu teman-teman ya. Jadi ini rekomendasi banget buat kalian yang saat ini baru membeli iPhone atau yang sudah punya dan ingin mencari alternatif charger selain original, maka Anker Nano 3 ini bisa jadi solusinya. Bagi yang berminat, link pembelian ada di deskripsi. Silahkan kalian ubek-ubek di sana, kalian cari promo atau flash sale biar harganya lebih terjangkau lagi. Oke, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Jika masih ada pertanyaan, silahkan komen saja di bawah. Jangan lupa ya teman-teman untuk like video ini dan bagikan ke semua teman kalian jika dirasa video ini bermanfaat. Kita jumpa lagi di video berikutnya.